Sebanyak 26 tahanan di ruang tahanan Polda Kalimantan Timur menjalani pengecekan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui layanan BPJS Keliling yang digelar perdana di lingkungan Polda Kaltim. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sinergi untuk layanan akses medis, SULAM, yang digagas Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim bersama BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan. Dirres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tampelah itu mengatakan, dari hasil pengecekan awal ditemukan 5 tahanan yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Sementara itu, 21 tahanan lainnya tercatat telah memiliki kepesertaan BPJS, tetapi status kepesertaannya tidak aktif. Ia menjelaskan, kepesertaan yang tidak aktif dapat disebabkan berbagai kondisi, salah satunya adanya tunggakan iuran. Karena itu, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap kondisi masing-masing tahanan. Untuk peserta yang masih mampu melunasi tunggakan, penyidik akan membantu menghubungkan pihak BPJS Kesehatan dengan keluarga tahanan. Sementara bagi tahanan yang menyatakan tidak mampu melunasi tunggakan, akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk melihat kemungkinan memperoleh kepesertaan yang ditanggung pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Aidi Ilmi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kondisi setiap tahanan berdasarkan status kepesertaannya. Menurut Aidi, tidak semua peserta BPJS yang tidak aktif memiliki kondisi yang sama. Ada peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kemudian menjadi tidak aktif karena adanya tunggakan. Ada pula peserta yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat yang dapat memperoleh jaminan melalui pembiayaan pemerintah. Aidi menilai keberlanjutan kepesertaan BPJS penting karena perlindungan kesehatan tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang berada di ruang tahanan. Jaminan tersebut juga perlu dipastikan tetap berjalan ketika status seseorang berubah dari tersangka menjadi tahanan, kemudian menjalani proses hukum hingga menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan juga membuka ruang edukasi kepada para tahanan mengenai status kepesertaan dan mekanisme pengaktifan kembali. Aidi menambahkan, layanan BPJS Keliling di ruang tahanan Polda Kaltim menjadi bentuk kolaborasi yang diharapkan dapat dikembangkan lebih luas, termasuk dengan satuan kerja kepolisian lainnya. Teman-teman sebenarnya tahu kalau kita punya jenis peserta itu kan memang terkait dengan keaktifan mesti akan dibedakan menjadi mandiri, kemudian ada pembantuan. Nah kalau dilihat di kasus tahanan ini ada yang pernah mandiri, yang tadi disebut oleh Pak Dir bahwa ada yang non aktif akhirnya karena tunggakan. Nah ini nanti tadi sampaikan sudah akan ada program namanya program rehab. Kalau misal keluarga dari tahanan ini merasa bahwa dengan utang sekian dia tidak mampu membayar langsung. Kalau bisa mampu membayar langsung ya alhamdulillah akan segera diaktifkan. Dan ketika rehab tadi sampaikan dengan Pak Dir, kita akan berkomunikasi, kita juga akan menelpon keluarganya dan kemudian kita sampaikan mampu berapa bulan dengan tunggakannya tadi. Nah kemudian jikalau tadi ternyata dia punya tunggakan tapi dia merasa dalam desil yang 5 ke bawah yang bisa ditanggung oleh pemerintah kota, maka kita akan koordinasikan dengan Dinas Sosial dalam arti bahwa ini memang penduduk Balikpapan, warga kota Balikpapan yang dalam hal masih kena musibah dan dalam kondisi biar aktif dan segala macam. Dalam hal seperti tadi disampaikan, ada hal yang jaminan kesehatan sekiranya memang itu di luar yang memang dari kondisi dia menjadi tahanan narkoba. Nah itu yang masih dalam jaminan yang memang sudah di dalam aturan. Terus sekarang seperti disampaikan Pak Dir, memang aturan sudah ada. Dan ini berupa wujud baik karena sekali lagi saya juga mengucapkan ke Pak Dir, kami punya sebutannya mungkin Bapak teman-teman pres, kita tuh ada agen pesiar. Nah, ini seperti agen pesiar. Biasanya kami agen pesiar itu ke ibu-ibu PKK di RT. Nah ini agen pesiar adalah Pak Dir Polda. Tapi ini bagian nanti apakah nanti di direktur yang lain-lain juga dengan yang punya tangan juga akan melakukan ini, alhamdulillah. Karena ini bagian dari upaya bagaimana kita negara menjamin warganya dengan layanan kesehatan dasar yang walaupun yang gratis ada kelas 3 tapi bagi yang mampu bisa kelas 3, kelas 2, kelas 1. Tadi juga disampaikan tadi ada yang dari warga Pontianak ternyata sebenarnya mampu pernah dijamin oleh kota Pontianak tapi non aktif, maka beliau menyanggupi untuk menjadi mandiri. Dan kami nanti juga akan Pak Dir dengan timnya akan menghubungi keluarga dan kami juga akan menindaklanjuti, nanti juga akan eksekusinya juga akan lanjutan ke KC Pontianak. Jadi ini sebenarnya kolaborasi tidak hanya di Balikpapan, tapi ini tahanan itu banyak di KC istilahnya KTP-nya di mana-mana. Kami itu juga berkolaborasi dengan hasilnya, nanti kita saling bersinergi. Jadi ini menjadi awal baik. Moga-moga juga nanti menjadi awal dari khususnya Balikpapan di kami nanti
di kabupaten lain sampai kemudian di lain. Saya kira itu. Terima kasih sekali Pak Dir atas ini kolaborasi yang tidak sengaja, walaupun sebenarnya omong-omong kosong awalnya, tapi menjadi hal yang terrealisasi dengan baik kolaborasi ini karena tadi sulam tadi, karena memang akses medis saya kira itu menjadi sangat bikin miskin. Orang nggak punya, kemudian itu akan tambah nggak punya. Orang yang kaya ketika sakit menjadi tidak ya. Nah, saya kira terima kasih sekali lagi Pak Dir dan timnya dan teman-teman. Saya kira itu. Seberapa pentingnya sih Pak BPJS Kesehatan ini untuk tahanan-tahanan? Sekiranya gini, kan kalau Pak Dir tadi mereka ada 3 milestone, tersangka, rehab, kemudian tahanan. Ketika tahanan bergeser ke kejaksaan sampai kemudian di napi. Ketika dia di lapas itu juga nanti ada proses yang sebenarnya itu menjadi keaktifan juga. Nah, dari proses menjadi aktif ini yang sekiranya dari perjalanan dari tersangka, tahanan sampai ingkrah menjadi warga binaan di lapas itu menjadi bagi kami itu menjadi nilai bahwa orang ini aktif, tidak aktifnya di ujung. Nah, ini menjadi bagian dari tadi kalau Pak Dir itu rasa ya diperhatikan, memperhatikan narapidana bahwa jangan sampai dia hanya sengsara dalam arti ini untuk bentuk perhatian. Nah, kami juga mensupport karena ujungnya adalah bahwa ini ada kaitan sampai ujung, sampai dia nanti di lapas, dibina sampai dia bebas, ketika keluar dia masih aktif. Jangan sampai ketika keluar non aktif ya tadi nyari-nyarinya yang lain-lain lagi. Ini bagian dari ini, maka kami juga tadi mengedukasi juga ada ibu-ibu yang dari Garut kemudian pingin itu juga kami pindahkan. Kalau mandiri sanggup kita karena ternyata ada hal yang di luar dugaan Pak Dir, yang perlu disosialisasikan ternyata. Ya mungkin kami sudah mensosialisasikan, tapi ternyata di tempat yang ujung ini ada yang perlu disosialisasikan dengan baik. Saya kira itu. Artinya ini kan sama yang pertama kali dilakukan. Iya, ini 3 bulan lagi. Ya 3 bulan. Ngobrol cuman karena ada masalah, kemudian kita diskusi, kemudian Pak Dir, saya pikirkan kalau BPJS keliling, Bu Susan itu rutin keliling. Ini baru kali keliling. Pak Dir minta bisa enggak keliling di sini. Oh silakan. Karena kami terbuka, karena ini bagian dari sosialisasi. Kita juga menaikkan keaktifan peserta dari warga Balikpapan juga sama. Dan ini saya kira bukan harus untung semua Pak. Betul. Ini saling memberi, menerima. Tidak harus untung, tapi kata Pak Dir, kalau ada untung kenapa nggak diambil? Ini bentuk dari keberuntungan saya kira. Bisa jadi prototipe juga. Bisa jadi, tapi kan tergantung Pak Dir untuk pilotnya. Kalau kami ini tetap tim ini kan kalau tim pers tahu bahwa teman-teman wartawan mungkin akan menyiarkan, kami pun nanti juga menyiarkan. Apakah nanti menjadi sesuatu yang baru bagi kami untuk dicontoh itu urusan belakang. Tapi kalau kami niat baik dari ini kita adu ketemu karena kami juga diminta untuk menambah keaktifan karena ini bagian dari perintah negara bahwa warganya harus terjamin layanan dasar kesehatan. Saya kira itu. Baru masuk kali pertama BPJS Kesehatan. Iya, ini baru kali pertama. Dan ini berkat beliau. Iya. Ini Mungkin karena tadi saling memberi menerima, enggak perlu saya bilang enggak harus jadi untung. Dalam arti ini bagian dari tadi empati Pak Dir. Betul. Bagaimana agar terjaga. Karena kami pun juga ini kan kesehatan itu kan sampai ujung di lapas. Lapas nanti urusannya akan berganti ke lapas lain. Nanti kita juga sudah antusias.